Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Gunggung lagi di sini. Banyak feedback yang menanyakan bagaimana cara kita mengetahui frekuensi kita masuk ke situ apa enggak begitu. Kemudian cara kita mengetahui detiknya benar atau tidak. Tentu saja untuk detiknya supaya benar atau tidak jangan menghitung ya. Kalau menghitung kemungkinannya masih terlalu cepat atau terlalu lambat. Jadi gunakan aplikasi. Jadi ada 2 video yang sudah saya buat untuk instalasi aplikasi meditation timer sama instalasi aplikasi pace breathing. Itu bisa dipakai dua-duanya untuk pola napas simetris, asimetris, segi 3, segi 4, semuanya. Dan ini aplikasi free, totally free. Oke, saya akan share screen aja biar gampang semuanya. Oke, kita akan lihat sini ya. Jadi untuk melanjutkan yang kemarin bahwa frekuensi syaraf parasimpatik, simpatik atau syaraf otonom itu didasarkan pada konsep heart rate variability ya. Jadi jantung berdetak, memancarkan frekuensi gelombang, lalu dianalisa dengan fast Fourier transform, lalu kemudian keluarlah 3 kelompok gelombang, 3 band ya, variable frekuensi, low frekuensi dan high frekuensi. Low frekuensi kurang dari 0,04, low frekuensi 0,04 sampai 0,15, high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Nah, pertanyaannya adalah alat apa yang dipakai untuk mengukur heart rate variability? Karena sekali lagi saya ingatkan, heart rate variability tidak sama dengan heart rate. Heart rate tidak sama dengan heart rate variability. Kalau heart rate itu hanya menghitung R-nya saja, hanya menghitung jumlah detaknya secara metronom. Kalau heart rate variability itu menghitung jarak antara 2 detak dalam 1 milisecond. Jadi alatnya harus support untuk menghitung RR interval. Itu maksudnya seperti itu. Nah, beberapa alat yang bisa dipakai adalah diantaranya Kito, Garmin, Sunto, Polar, Core, dan sebagainya sesuai dengan harganya. Dan software ukur HRV sudah mulai free sampai berharga ratusan ribu. Tetap kalau untuk alat ukur HRV yang gold standar pasti EKG itu gold standar. Nah, ada beberapa penelitian di luar sana seperti antara EKG dengan Polar H7 dibandingkan, ternyata hasilnya mirip-mirip gitu. Jadi ini yang kemudian dipakai oleh ilmuwan di sana untuk memudahkan masyarakat supaya dia bisa tetap mengetahui ini tanpa harus menggunakan EKG yang tentu saja rumit dan mahal ya. Ya, beberapa contoh alatnya seperti lihat di sini ada Garmin, ada Huawei, Jabra, Sunto, Mi, dan sebagainya, tergantung pada pricingnya, pada harganya. Oke, sekali lagi yang saya tekankan adalah hubungan asal otonom dan HRV. Jadi apabila ada frekuensi yang berada pada range 0,04 sampai 0,15 Hz, itu berarti masuk dalam range frekuensinya saraf simpatik. Sedangkan kalau ada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz, itu berada pada frekuensinya saraf parasimpatik. Pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya untuk bisa masuk ke situ. Saya sudah buatkan rumusnya di sini sehingga Anda tidak perlu menghitung lagi, ini ada perhitungannya. Jadi apabila ada orang bernapas dengan ritme 22, itu artinya dia bernapas 15 kali semenit, itu frekuensi 0,25 Hz. Apabila dia bernapas dengan ritme 55, maka frekuensi 6 kali per menit, itu frekuensi 0,10 Hz. Jadi frekuensi gampangnya begini, yang warna hijau ini mewakili parasimpatik, yang warna kuning mewakili simpatik, yang warna abu-abu mewakili neurohormonal. Ini saya tidak bahas ya. Ini kita akan bahas simpatik dan parasimpatik saja. Hari ini saya menggunakan Kito ya. Saya di rumah ada Wahoo, saya juga ada Polar. Tapi saya suka Kito ini karena bentuknya air clip sederhana ya. Saya tinggal tancapkan, lalu kemudian saya tinggal jepit di telinga. Salah satu daun telinga seperti ini, pastikan permukaannya datar ya. Tempel, kemudian saya pasang di sini. Aplikasi di-connect menggunakan Bluetooth. Saya nyalakan handphone saya supaya terlihat saya sudah mapping ke sini. Kemudian saya nyalakan aplikasi namanya Elite HRV ya. Oke, kemudian saya connect menggunakan Bluetooth dan ya, kemudian saya open reading. Aplikasi ini akan coba connecting menggunakan Bluetooth antara handphone saya dengan itu. Oke, sudah masuk ya. Saya tinggal start saja. Nah, kita akan demonstrasikan penggunaan ritme 22. Jadi saya akan pakai, bisa besarkan saja biar gampang, meditation timer untuk ritme yang 22. Ya, ritme 22 ya.
Saya akan switch untuk start. Dia akan mulai untuk rekaman dalam 15 detik supaya pas. Kemudian saya start juga medicine timernya. Lalu saya akan bernapas hidung-hidung saja. Oke, 2 menit aja. 2 menit. Saya klik finish. Kemudian saya klik save. Kita akan lihat hasilnya ya. Frekuensi 22. Oke, terlihat ritmenya di sini. Kita lihat frekuensinya. Nah, kelihatan sini ya. High frekuensi atau parasimpatiknya nilainya lebih besar dibandingkan simpatiknya. Oke, jadi high frekuensi. Saya kembalikan sini ya. Saya geser sini biar kelihatan. Oke. Low frekuensi itu simpatik, high frekuensi parasimpatik. Itu terlihat nilai parasimpatiknya lebih besar dari simpatiknya. Maka frekuensi tadi masuk dalam frekuensinya parasimpatik. Gampang ya cara masuknya. Sekarang kita akan masuk pada frekuensi simpatik. Kita pakai 55 saja. Oke, seperti biasa saya akan pakai yang 55 selama 2 menit aja ya. Oke, nggak usah lama-lama. Jadi di pengukuran ini ada short duration, very short duration, dan prolong duration. Oke ya, yang short duration itu antara 1 sampai 5 menit. Kalau very short duration itu kurang dari maksimal 1 menit ya, dan yang prolong itu 24 jam misalnya begitu. Jika Anda pakai Holter atau pakai EKG yang dari rumah sakit itu pasti Anda diminta untuk evaluasi selama misalnya 24 jam. Oke, harus seperti itu ya Anda harus pakai alat yang support itu. Ini sudah bisa. Tapi disarankan pakai yang chest strap kalau pengen dibuat tidur ya. Oke, saya akan masuk pada Elita HRV-nya lagi. Lalu saya akan open reading lagi. Connecting ulang. Oke, connected ya. Ini saya maksimalkan aja. Tersambung. Saya start. Kemudian saya akan pakai ritme 55 selama 2 menit aja. Kita akan tunggu bunyinya.
Oke, 2 menit aja ya. 2 menit untuk ritme 55. Saya finish. Kemudian saya save. Kita akan lihat. Nah, dari chartnya sudah kelihatan beda ya dengan yang tadi ya. Kita akan scroll ke bawah. Nah, ini terlihat sini ya. Jadi, saya balikkan ke sini. Saya geser sini. Oke, terlihat nilai low frekuensi powernya, low frekuensinya lebih besar dibandingkan high frekuensinya. Ingat, low frekuensi besar itu artinya saraf simpatik. Jadi 55, frekuensi 1 Hz terlihat saraf simpatik. Kalau tadi kan 22 parasimpatik, ya kan? Jadi cara mudah sekali tuh. Nah, apa yang terjadi ketika kita masuk ke frekuensi ini? Maka metabolismenya terjadi. Contohnya misalnya dari sisi hormonal, kalau kita masuk ke saraf simpatik, berarti saraf kita akan rilis epinefrin atau adrenalin, ya kan? Kalau kita masuk ke saraf parasimpatik, frekuensinya, maka saraf parasimpatik kita itu akan rilis hormon namanya asetilkolin. Yang kalau misalkan asetilkolin itu dia nyampe di jantung, maka dia akan melambatkan detak jantung. Dan kalau simpatik, kalau adrenalin atau kalau epinefrin atau adrenalin sampai di jantung, maka dia akan mempercepat detak jantung. Jadi begitu, metabolisme nanti terjadi. Ini cara kita masuk frekuensi lewat napas secara logis ya, gampang sekali. Untuk membuktikan lagi, tadi kan sudah simpatik, saya switch lagi ke parasimpatik. Sekarang saya akan pakai dua-dua lagi. Saya akan pakai dua-dua lagi ya. Oke, pakai dua-dua ya, oke. Supaya nanti kita akan lihat bisa switch lagi nggak ke saraf parasimpatiknya begitu. Jadi gampang sekali ya. Nah, sudah connected alatnya. Kemudian saya start. Kemudian saya akan pakai ritme dua-dua. Ini ya, dua-dua ya. Saya tap, play. Kemudian saya mulai bernapas, ritme dua-dua. Oke, 2 menit. Pakai ritme dua-dua lagi ya. Saya finish. Kemudian saya save. Kita akan lihat hasilnya ya. 2 menit pakai ritme dua-dua lagi. Oke. Beda sama yang tadi ya. Kita akan lihat hasilnya. Nah, menurun ya. Tadi kan 3, sekian. Kemudian begitu saya dua-dua sama 2 menit lagi. Dari 3, turun jadi 1, ya. Memang di sini masih 1, belum 0, karena nilainya akan tipis. Sekarang kalau saya lakukan sekali lagi, karena ini frekuensi itu bergantung pada durasi. Oke, saya akan lakukan sekali lagi. Dua-dua juga yang sama.
Oke, saya open reading. Dua-dua sekali lagi. Jadi cara masuk itu gampang sekali. Connected, oke, saya start. Ya. Kemudian saya play, 2 menit yang kedua. Oke, 2 menit ya. 2 menit. Jadi kita lihat hasilnya, gampang sekali. Kita lihat sama-sama. Oke, kita scroll. Nah, oke, lihat sini ya. Tuh, parasimpatiknya high frekuensinya lebih besar dibandingkan low. Saya perkecil lagi biar lihat sini. Oke, jadi tadi kita sudah buktikan kita switch dari 22 parasimpatik lalu switch ke 55 simpatik, lalu kita switch lagi ke 22 parasimpatik lagi. Jadi kita bisa dengan sangat mudah switch masuk ke simpatik parasimpatik dengan konsep frekuensi ini. Tentunya detiknya harus benar gitu ya, durasinya juga harus tepat begitu. Jadi ini salah satu solusi yang mudah sekali untuk masuk. Dampaknya jelas, semua metabolisme yang terjadi pada domain saraf simpatik atau saraf parasimpatik terjadi juga gitu. Nah, kita pengen lihat bagaimana seandainya si analisa nggak mau pakai, misalnya saya nggak mau pakai Elite HRV, kita bisa pakai tools, sudah tulis di sini, yang namanya Cubios. Oke, kita pakai tools namanya Cubios. Saya sudah install di sini. Caranya bagaimana? Dari aplikasi Elite HRV ini, ya, dari aplikasi Elite HRV ini, data yang ada di sini tadi, ini kan tadi saya melakukan ini 22, ini 55, ini 22. Itu kemudian saya ekspor. Saya ekspor datanya. Caranya di sini ada menu ekspor data. Oke ya, ekspor data. Dan saya tap data diekspor ke mana? Your data has been exported. Please check your inbox ke email. Email yang disebutkan di sini pada saat Anda mendaftar. Jadi otomatis saya harus buka dulu email itu. Ya, saya harus buka. Sebentar, Gmail. Nah, di sini ada email tadi. Barusan ya, 1223 ya. Saya tap. Kemudian supaya ini bisa saya download, saya akan forward aja. Saya bisa buka di desktop ya. Saya akan forward ke Yahoo saya. Oke, sudah forward. Sekarang saya akan buka email Yahoo saya.
Ya, saya login sebentar. Apa ini? Oke, sini ada forward yang tadi ya. Forward yang tadi. Kelihatan sini. Forward, edit, HRV, export. Hasil ekspor tadi. Oke, saya akan buka. Kemudian saya download. Tap. Nanti dia download bentuknya zip. Bentuknya zip. Oke. Kemudian saya akan ekstrak zip ini. Oke. Ini ada 4 tadi ya. Kan 22, 55, 22 lagi, 22 lagi. Saya akan ekstrak misalnya saya taruh di sini ya. Saya taruh sini. Saya kasih nama tes. Oke, saya ekstrak ke dalam sini hasil zipnya. Jadi yang ini saya ambil semua, kemudian saya ekstrak sini. Oke, sudah. Ini saya tutup. Lalu file ini lewat Kubius ini saya buka. Saya bisa buka. Saya copy dulu alamatnya. Oke, lewat Kubius saya open. Ya. Jadi data itu raw datanya nanti sekarang dibacanya oleh aplikasi ini. Nah, ini ada tanggalnya ya, kelihatannya. Hari ini tanggal 13 bulan 4. Jamnya yang pertama ini kan sudah diindeks jamnya 12.07. Ya, jam 12 lebih 7 menit. Ini kan jamnya makin sini makin lama. Saya buka, ini 2 menit. Jadi kebiasaannya akan baca. Oke, ini kemudian kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan sebelumnya ini. Untuk pengukuran HRV itu menggunakan 3 algoritma. Yang pertama namanya time domain methods, frekuensi domain methods, dan non-linear. Kita bisa pakai semuanya. Nanti akan saya jelaskan secara terperinci pada video yang berikutnya. Kita akan lihat pada frekuensi domain untuk melihat kebersesuaian atau tidak. Enaknya Kubius ini, sebelumnya saya akan lihat, enaknya Kubius ini kita bisa melihat simpatetik dan parasimpatetiknya itu seperti apa begitu. Oke, nah ini terlihat ya. Oh, ada AR spektrumnya. Ini frekuensinya bisa kita atur sedemikian rupa range-nya. Ya, 0,5. Artinya 0,5 ini nilai power dari syaraf parasimpatik lebih besar. Kalau di sini yang HF atau parasimpatik disimbolkan dengan warna hijau. Warna hijau ya. Oke, jadi warna hijaunya peak-nya tinggi sekali. Peak-nya tinggi sekali. Itu. Sekarang kita akan lihat yang simpatiknya. Supaya enak, ini saya buka satu Kubios lagi aja. Jadi ada 2 Kubios ya. Jadi ada 2 Kubios. Kita tunggu beberapa saat ya. Enaknya Kubios ini kita bisa analisa. Ini pelajarannya agak panjang ya. Time domainnya kita bisa lihat. Kita bisa lihat sebarannya. Kita bisa lihat berapa persen PNN 15-nya. Maksudnya parasimpatiknya itu yang terdampak dari latihan napas kita tadi itu berapa persen begitu. Kita juga bisa windowingnya. Windowing itu maksudnya begini, saya hanya ambil misalnya pengen yang ini saja segini misalnya di 1 menit pertama. Itu juga bisa. Kita bisa geser-geser windownya di 1 menit berikutnya juga bisa. Jadi banyak sel yang bisa dianalisa di sini. Misalnya dari posisi berbaring, duduk, berdiri, macam-macam, apa aja. Kita bisakan multiple window, kita bisa. Oke, sambil tunggu Kubios satunya terbuka. Oke, sudah kebuka. Nah, sekarang saya akan buka yang file yang kedua, yang ritme 55. Ritme 55 berarti yang ini. Oke, saya buka. Dianalisa. Oke, kita akan lihat frekuensi domainnya. Nah, tuh, lihat grafiknya. Beda sekali ya. Oh, ini terlihat sekali bahwa nilai dari simpatiknya lebih tinggi atau low frekuensinya lebih tinggi dibandingkan high frekuensi. Tuh, dibandingkan dengan yang tadi. Ini. Nah, ya kan? Ini windownya saya normalkan di 2 ya. Oke.
Sudah kelihatan. Ya, jadi dengan cara seperti ini kita bisa analisa. eh, frekuensi napas kita tuh betul masuk ke frekuensi yang kita harapkan apa enggak begitu. Kita bisa analisa dan Kubias ini udah standar internasional, jangan khawatir. Kita bakal bisa cetak reportnya. Dan reportnya ini bentuknya sudah, ini kita lihat sini ya contoh reportnya ya. Oke, bentuknya udah bagus sekali. Udah terlihat grafik sana sini. Ini di beberapa pasien saya atau peserta saya ini saya pakai ini. Karena datanya gampang sekali ya. Anda cukup punya alat yang kompatibel dengan Elite HRV atau apa saja aplikasi untuk mengukur HRV, kemudian diekspor dalam bentuk RAW, data mentah ya. Kemudian data RAW-nya itu dimasukkan dalam Kubios. Dari Kubios bisa dianalisa, bisa windowing, multiple windowing, bisa kelihatan, detiknya bisa diatur, segala macam. Banyaklah yang bisa dilakukan di sini. Oke. Kemudian hasilnya bisa diekspor dalam bentuk yang sangat profesional seperti ini. Tuh. Jadi dari sini kita bisa membuktikan bahwa bicara olah napas tuh sebenarnya bicara frekuensi. Seperti kata Nikola Tesla, if you want to know the secret of the universe, you have to think in terms of energy, frequency, and vibration. Maksudnya tuh itu sebenarnya. Tapi tentunya kita harus belajar pengetahuan dasarnya, pengetahuan mengenai frekuensi, pengetahuan mengenai cara mengukurnya, algoritma apa yang dipakai, kemudian alatnya apa, kemudian cara analisanya, itu. Jadi dari sini kita bisa lihat, ini frekuensi kan kelihatan di sini, frekuensi 0,1 Hz ya. Kan 55 tadi kan 0,1, ya kan? 55 tadi kan, ini saya tunjukin ya. 55, oke, 55 0,1 Hz. Oke ya. Di Kubiosnya 0,1 Hz peaknya. Oke, kemudian tadi yang 22, 0,25. Ini lihat sini. Ini kan 0,2, ini 0,3. Ini menarik nih ya. Ini saya tunjukin ya. Saya pakai annotation. Oke, saya draw sini. Ini kan 0,2. Oke ya. Ini 0,3. Peaknya ada di sini. Ya, kira-kira 0,5 lah. Berarti artinya 0,25. Maksudnya begitu kan? Karena peaknya ada di sini. Berarti kira-kira 0,25. Ya. Sedangkan pada contoh yang 55 ada di 0,1 persis plek, di sini kelihatan nih, persis plek. Jadi detik yang tadi sudah saya buat intisari itu persis dengan apa yang dibaca, dianalisa oleh software Kubios ini. Itu. Jadi pengetahuan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk memahami bahwa dengan ritme napas saja itu kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Karena jelas simpatik itu kan fight or flight ya. Berarti artinya terjadi kemunculan hormon stres. Sudah jelas. Berarti kortisol, adrenalin, noradrenalin. Jadi bisa jadi indikator tuh. Atau bisa kita pakai misalnya ada orang-orang yang secara mobilitas enggak cukup mampu, lalu kemudian dia hanya bisa berbaring, maka kita bisa ajarkan frekuensi napas simpatik ini supaya adrenalinnya muncul, supaya epinefrinnya muncul, sehingga tubuhnya tetap memiliki keaktifan seperti halnya orang yang sedang berolahraga. Tentunya kalau nanti dia sudah bisa duduk, berjalan, berlari, atau bersepeda atau olahraga, ya tetap harus diajak. Tapi untuk kasus-kasus di mana orang-orang hanya bisa duduk berbaring begitu, maka pendekatan ini sangat mudah sekali. Dan ini logic, proven by science. Alatnya bisa apa saja. Saya pakai Kito ini karena ini favorit saya, kan dijepit di telinga gampang sekali ya. Ada yang model chest strap di sini, tapi kalau saya pakai harus buka baju, misalnya ke pasien saya juga harus buka baju, kulitnya bersentuhan, mungkin mereka merasa tidak nyaman begitu. Tapi kalau pakai ear clip gampang sekali. Ada juga pakai yang di chest strap, pakai wrist pergelangan ya, tapi juga harganya mahal, lumayan. Ini mudah sekali. Betul. Jadi ini kita bisa buktikan. Anda bisa gonta-ganti ini, misalnya dari 55 switch ke 22, switch lagi ke 33, mau switch lagi ke 10-10. Any kind of that. Itu. Jadi dengan cara seperti ini
menggunakan software-software yang berstandar internasional, kita bisa buktikan bahwa olah napas itu logik, tidak klinik, kemudian bisa dipakai untuk melakukan proses pembelajaran terhadap diri secara lebih mudah, memahami salah satu fungsi paru-paru sebagai generator frekuensi rendah secara manual, begitu, dengan sangat mudah. Oke, bersama Mas Gunggung di sini, belajarlah pernapasan secara baik, logis, mencerdaskan pikiran kita, melembutkan hati kita, dan kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share lagi balik sini. Thank you.